Sahabat doa, sahabat iman, shalom, apa kabar? Semua baik dan semua di dalam sukacita Tuhan. Kali ini kita akan mengupas Keluaran 23 ayat 13 yang bunyinya demikian. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Apa maksud dari ayat ini? Kalau kita lihat dan kalau kita cermati lebih dalam akan ayat ini, kita akan dibawa kepada satu peristiwa di masa Nabi Elia, di mana waktu itu Elia ada di Gunung Karmel berhadapan dengan Raja Ahab dan memberitahu Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel ke Gunung Karmel dan juga mengajak 450 nabi Baal dan nabi-nabi Asyerah yang jumlahnya juga 400 orang yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Kita tahu Ahab ini adalah raja di Israel waktu itu. Tetapi dia menikah dengan Isabel, anak dari Etbaal, raja orang Sidon, yang kita tahu orang Sidon adalah orang yang menyembah dan sujud kepada Baal. Apa yang Ahab buat ini sudah menyakiti hati Allah. Hati Tuhan disakiti oleh cara dan kelakuan dari raja Israel ini, Raja Ahab. Membuat hati Tuhan sedih melihat Raja Israel, raja yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel, untuk menyembah Tuhan, untuk menghormati Tuhan, tapi sebaliknya malah membawa bangsa Israel menyembah Baal. Jauh sebelum kejadian Raja Ahab ini, sebenarnya di Israel hukum dan perintah sudah disampaikan bahwa bangsa Israel tidak boleh tidak, mereka harus menyembah kepada Allah. Di dalam Keluaran pasal 19, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai dan berbicara kepada Musa supaya bangsa Israel waktu itu baru saja tiba, dibawa oleh Musa dari Mesir dan sampai di Gunung Sinai. Musa diingatkan oleh Allah untuk beritahu kepada bangsa Israel supaya mereka mendengarkan firman Tuhan dengan benar, supaya mereka berpegang pada perjanjian Tuhan kalau ingin menjadi harta kesayangan Allah. Dan waktu itu seluruh bangsa Israel yang ikut Musa keluar dari Mesir, mereka menjawab di dalam Keluaran 19 ayat 8 bahwa segala yang difirmankan oleh Tuhan akan mereka lakukan. Dan Allah di dalam Keluaran 23 ayat 20 selanjutnya juga di sana menegaskan kepada bangsa Israel untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan sungguh-sungguh menghormati Allah. Kita melihat di sini jelas ketika bangsa Israel dipimpin oleh Raja Ahab dan raja ini berpaling pada Baal, menikah dengan orang yang tidak mengenal Allah, membuat Allah menjadi murka. Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, Elia dipanggil oleh Allah dan berkata kepada Elia, pergi, bertemulah dengan Ahab dan katakan kepada Ahab apa yang akan aku lakukan. Dan di dalam pendahuluan tadi saya katakan bahwa ketika Ahab bertemu dengan Elia,
Nabi Elia berkata kepada Ahab, bawalah bangsamu, bangsa Israel yang kau pimpin itu, beserta dengan 450 nabi Baal. Bawa mereka ke Gunung Karmel. Aku akan tunjukkan kepadamu sesuatu. Dan Raja Ahab, dia membawa ke Gunung Karmel bangsa Israel dan 450 nabi Baal. Apa yang terjadi di sana? Kita semua tahu di sana Nabi Elia menantang seluruh bangsa Israel dan seluruh nabi Baal yang ikut bersama dengan Raja Ahab untuk menunjukkan siapakah Allah mereka yang saat ini memimpin mereka. Dan Nabi Elia berkata, aku juga akan menunjukkan kepada bangsa Israel Allah sesungguhnya dari bangsa Israel itu. Dari pelajaran ini, apa yang bisa kita petik? Dari peristiwa ini, apa yang kita bisa ambil sarinya? Sahabat, sebenarnya kita ini diingatkan kembali untuk hanya menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan, dialah Allah, Tuhan yang luar biasa. Kalimat itu terjadi ketika Elia menyatakan kepada bangsa Israel waktu itu, melihat akan apa yang akan Elia buat. Elia ketika tiba waktunya untuk menyatakan akan siapa Allah yang memanggil dia dan menyuruh dia untuk mempertunjukkan kepada bangsa Israel waktu itu siapa Allah Elia. Elia berkata, sekarang saatnya aku akan tunjukkan, aku akan panggil Allahku dan kamu akan lihat. Dan Elia berkata, di sini ada satu tungku, kalian buang ya di sini air dan kalian siram semua air yang kalian bawa, dan kita akan lihat Allah yang akan saya panggil, dia yang akan membakar mezbah yang akan saya persembahkan ini. Singkat cerita, ya, pada waktu itu kondisinya sudah mulai sore, ya. Lalu Elia berdoa, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui oleh orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ini tujuan daripada Allah menyuruh Elia untuk menyadarkan bangsa Israel. Saat ini kita ada di situasi pandemi. Semua orang masih bingung kapan berakhir. Dan saat ini ada banyak orang lebih berfokus kepada vaksin. Kapan ya vaksin datang? Kapan ya obat itu datang? Kapan ya bisa menolong saya? Lupa bahwa sebenarnya yang harus diutamakan di dalam setiap peristiwa yang kita lewati adalah memuliakan Allah. Di dalam pendahuluan tadi saya sudah katakan, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Apa maksudnya? Jangan kamu panggil Allah yang lain. Siapa Allah kita? Kita berkata bahwa Yesus Kristus Allah kita, tapi pada kenyataannya kadang-kadang kegiatan kita itu menjadi Allah kita. Apakah kita itu olahraga? Apakah kita itu hobinya masak? Apakah kita itu hobinya membaca? Kadang-kadang kita lupa bahwa yang harus kita utamakan di dalam hidup kita adalah memberikan hati kita untuk Tuhan, melebihi kegiatan-kegiatan yang ada di hadapan kita. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu panggil, janganlah kamu melekat dalam kegiatan duniawi kalian, tapi biarlah, firman Tuhan berkata,
Hanya nama Tuhan yang selalu harus kita sebut-sebut di dalam mulut kita. Karena dikatakan jangan nama Baal, nama kegiatan, nama Allah lain yang kedengaran dari mulutmu. Allah kita, Allah yang cemburu. Allah ingin kita yang sudah dimerdekakan. Allah ingin kita yang sudah dimenangkan, sudah dipindahkan dari maut kepada hidup, dari dosa kepada hidup yang kekal. Kita yang diberikan jaminan oleh Allah. Hendaklah kita ingat dan kita tetap hormat kepada Allah. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 ada berkat Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada Musa, ya. Allah sampaikan kepada Musa janji-janji Allah apabila kita sungguh-sungguh taat dan setia beribadah kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas kepentingan kita, Ia akan memberkati kita sandang, pangan, papan. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Bahkan dikatakan tidak akan ada perempuan yang keguguran atau tidak akan ada perempuan mandul, karena Tuhan adalah pembela kita. Ulangan pasal 1 ayat 30a berkata, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Apakah sahabat doa, sahabat iman percaya hal itu? Mari berjalanlah dengan Allah, ikuti perintahnya. Kita akan lihat janji Dia luar biasa. Janji Allah, ya dan amin. Puji nama Tuhan.